Karena hari Jumat ini hari terpenting di dalam umat Islam. Hari Jumat itu banyak dihadiskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hari Jumat ini adalah sayyidil ayyam wa layaliha, rojone dino. Karena kiamat nanti itu hari Jumat. Nanti datangnya hari kiamat itu hari Jumat. Dan di hari Jumat juga nanti akan datang yang namanya muncul di baiat yang namanya Imam Mahdi. Itu hari Jumat nanti setelah sholat Jumat. Jadi agenda-agenda besar takdir Allah untuk mengangkat derajat umat Islam itu di hari Jumat. Dan beruntung juga orang yang meninggal di hari Jumat atau malamnya. Orang kalau meninggal di hari Jumat atau malamnya, dia pasti dalam keadaan husnul khatimah dan seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bacaan minhum. Mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah di hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak merasakan bagaimana pedihnya sakaratul maut, sehingga kita tidak merasakan daripada azabnya kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibul julusu bainahuma. Dan seseorang ketika berkhutbah, dia wajib duduk di antara dua khutbah. Duduk paling sedikitnya fauqa tuma'ninatu sholah, yaitu bacaan subhanallah. Duduk, gak boleh duduk lalu berdiri lagi, bukan tuma'ninah. Jadi duduk sebentar lalu dia berdiri lagi. Itu daripada rukun orang sholat Jumat. Paling afdolnya dengan bacaan kul huwallahu ahad, bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka dia berdiri. Dan ketika khatib Jumat itu duduk, maka banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil doa kita untuk tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang manusia ini kesusu sebenarnya. Cirine khutbah lungguh dikabulno. Lah kok gak dikabul-kabulno? Kenapa saya gak dikabul-kabulkan? Dan biasanya di antara kita mengeluh daripada hajat kita tidak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mualah, dan berkesinambungan. Ada satu kisah, teringat dalam kisah. Ada pemuda, dia ini keadaan ekonominya sangat lemah dia. Maka di kota Madinah, dia ini berjalan dari Masjid Nabawi menuju ke rumahnya. Dia melihat sekelilingnya. Ketika melihat sekelilingnya, dia ini melihat orang mobilnya bagus, ada orang punya kendaraan bagus, orang lagi makan daging, makan yang lezat-lezat. Dia dalam keadaan kelaparan, benar-benar kelaparan dia. Makanya menunya itu aja. Sampai di rumah dia mengeluh kepada istrinya, wahai istriku, bagaimana keadaan ekonomi kita ini? Kok gak dirubah-rubah oleh Allah Subhanahu wa taala? Menggerutu, ngambek, ngersulo. Maka orang ini mengatakan kepada istrinya, gimana ekonomi kita ini? Apa yang kita makan hari ini? Ya, kedelai lagi wahai suamiku, gak ada yang menu lain. Kita mampunya beli kedelai, ya kita makan kedelai. Akhirnya disuguhkan kedelai, dimakan kedelai sama dibuang. Wong jenenge wong ngamuk gerutu, dibuang ini oleh kulitnya, dibuang keluar jendela, dibuang, makan dibuang lagi, makan dibuang lagi. Sampai dia selesai makan, dia keluar dari rumah. Ketika keluar dari rumah, dilihat di situ ada orang tua nunggu di bawah jendelanya dia. Di bawah jendelanya dia makan daripada kulit kedelai tadi, dan mengatakan, alhamdulillahilladzi razaqtani bila haul wala quwwah. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah. Engkau memberikan aku rezeki tanpa aku berupaya, tanpa aku berusaha, tanpa aku mengeluarkan tenaga. Langsung rezeki ini turun dari langit. Dipilih tadi, kulitnya kacang dimakan sama dia. Jadi kehidupan kita sehari-hari sebetulnya sawang sinawang ngomongnya. Lihat orang itu ekonominya bagus, lihat ini punya anak, lihat lagi orang ini sejahtera, lihat ini sawang sinawang dalam kehidupan kita. Tapi nggak tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mentakdir kita di dalam kenikmatan yang Allah tidak rasakan. Karena kenikmatan itu turun karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Semakin kita bersyukur kepada Allah, semakin kita bisa merasakan apa yang Allah berikan kepada kita. Semakin kita bersyukur, semakin tahu bagaimana Allah memberikan kita kenikmatan. Banyak orang-orang di rumah sakit itu hartanya triliunan, bahkan ratusan miliar. Mereka tuh banyak, mereka lagi terkapar di rumah sakit. Gak bisa mereka berdiri, gak bisa mereka minum dengan enak, gak bisa mereka berjalan dengan normal. Naudzubillah min dzalik. Banyak orang-orang kena penyakit stroke karena dia banyak memikirkan harta. Banyak orang daripada makan seadanya karena dia memiliki penyakit. Apa enaknya di dunia? Di dunia cuma dua enak. Yang pertama dia makan enak, yang kedua tidur dengan enak. Wis, tidak ada lagi kenikmatan di dunia. Di dunia ini kalau kita mau mencari kenikmatan yang lebih tinggi dari dua ini tidak ada. Turu enak, makan enak, wis. Yang lain-lainnya nggak ada. Yang lebih tinggi dari nikmat tidur, yang nikmat tidak ada. Nikmat makanan yang enak tidak ada. Makanan yang enak itu bukan berarti menu yang enak, tidak. Tetapi kita makan dengan kita enak, puas. Ada juga orang tidur yang tidak enak. Naudzubillah min dzalik. Duwe wakeh dikumpul lah dicolong nang iki. Duwe akeh kok dikorupsi kok gawe iku. Kok lagi olah aku lah ditipu. Nanti saya begini. Enggak ada nikmatnya. Hidup enggak ada nikmatnya. Khawatir hartanya hilang, khawatir keselamatannya terganggu, khawatir yang lain-lain. Enggak ada nikmatnya orang hidup di dunia kecuali dua hal. Dia tidur dengan enak dan dia makan dengan enak. Naudzubillah min dzalik. Wassolatu jamaah, dan masuk kita di dalam bab sholat jamaah. Sholat jamaah wassolatu janazah fardhu kifayah. Sholat jamaah dan sholat jenazah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi sak kampung sejahtera ini lek sampai musolane kotor, terus sak kampung sejahtera ini kalau si sembahyang jamaah dusolabe. Karena hukumnya adalah fardu kifayah. Harus ada perwakilan satu keluarga atau satu orang berjamaah dengan satu makmum, wajib atau fardu kifayah. Sesuatu yang apabila dikerjakan yang lainnya tidak berdosa, ini fardu kifayah. Begitu juga yang kedua adalah sholat jenazah. Kalau sholat jenazah tidak ada yang sholat jenazah, sedangkan itu ada jenazah, sak kampung dusolabe. Jadi hukum juga demikian. Harus ada yang mengerti bab masalah fikih fardu kifayah dan juga bab fikih yang namanya wajib dan sunnah. Wal idan wal kusufani wal witru sunanun muakkadatun. Sedangkan sholat Idul Adha maupun Idul Fitri wal kusufan, yaitu sholat gerhana matahari atau gerhana bulan, wal witru sunanun muakkadatun, dan sholat rawatib adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Besok kita akan melaksanakan sholat istisqa. Bagi yang ada waktu kita bisa sholat istisqa. Besok kita laksanakan di Kodim sama Forbinda, insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat daripada balak umat ini karena kesalahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan hujan. Ini karena kesalahan diri kita, apa maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jika kemarau panjang itu terjadi kepada sekelompok kaum, maka nomor satu dia harus mengevaluasi. Yang pertama, kemaksiatan apa yang kita lakukan. Yang kedua, kemaksiatan apa yang kita biarkan. Maksiat apa yang kita biarkan, maknanya maksiat yang dilakukan oleh keluarga kita. Jangan lihat keluar dulu, di keluarga kita dulu. Mungkin kita belum menasehati saudari kita dengan masih membuka aurat. Mungkin kita belum menasehati istri kita yang masih membuka aurat. Mungkin kita belum menasehati putri kita yang masih membuka auratnya. Mungkin mereka sudah meninggalkan sholat duha. Mungkin mereka sudah meninggalkan sholat rawatib, ba'diyah, qobliyah, mereka tinggalkan. Ini menyebabkan kemarau panjang. Kemarau panjang ini Allah Subhanahu Wa Taala menegur kita agar untuk mengevaluasi diri kita. Kesalahan apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disunahkan jika seseorang sholat istisqa, dia perbanyak untuk membaca istighfar. Jadi dia sering-sering bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sering-sering membaca surat Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika
wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran 'azizza. Terus kita ulang-ulangi seperti itu. Dan akhir daripada surat Al-Baqarah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita tarhib atau teguran dari Allah Subhanahu wa taala itu bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita turun yang namanya musibah atau ujian, pertama kita bertobat kepada Allah. Kesalahan apa yang kita lakukan sehingga Allah menegur kita. Kalau kita masih dalam ujiannya akan diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala.